Halo Inara, apa kabar? Yes. Oke, baru pulang sekolah kah? Atau Iya, pulang dari mana? Oh, sekolah pulangnya jam segini. sekolah pulangnya jam 4 sih, tapi jauh sekolahnya. Oh, sekolahnya jauh. Oke. Oke, udah siap buat belajar hari ini? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum masuk materi seperti biasa, Miss mau tanya mengenai perkalian. Udah siap? Sudah. Oke, kita mulai dengan perkalian 9 dikali 8. 72. 72. 72 dikurang 4. Berapa? 68. Oke, 68 dikurang 6 berapa? 62. 62 dikurang 7 berapa? 62 dikurang 7. 55. Oke, 55 dibagi 5 bisa nggak? Bisa. Berapa hasilnya? 11. Oke, 11 dikurang 8 berapa? 3. Kalau 3 dikali 9 berapa? 9. 3 dikali 9. 72. 27 kebalik. 27 dikurang 8 berapa tuh? 27 dikurang 8. Ketemu nggak 27 dikurang 8 berapa? 15. Berapa? 15. 27 dikurang 8 berapa? 17. Masih salah. 27 dikurang 8. 27 dikurang 8. Berapa 27 dikurang 8? 19. Nah, 19. Sekarang 19 dikurang 1 berapa? 18. Oke, 18 dibagi 3 berapa? 6. Oke, 6 dikali 5 berapa? 30. Kalau 30 dikali 7 berapa? 210. 210 dibagi 2 berapa? 15. 210 dibagi 2. Bukan 15, bukan. Kurang tepat tuh. 15. Masih salah? Bukan 15. 200 dibagi 2-nya berapa? 105. Nah, betul. 105. 105 dikurang 5 berapa? Apa? 105 dikurang 5.
100. Kalau 100-nya dibagi 2 itu berapa? 50. Oke, 50 dikali 9. Berapa? 50 dikali 9. 450. Oke, 450 dibagi 2 berapa? 225. Oke, 225 dikurang 5. 220. 220 dibagi 2 berapa? 220 dibagi 2. 110. 110 dibagi 2 berapa? 110 dibagi 2 berapa? 55. Oke, 55 ditambah 6 berapa? 61. 61 dikurang 9. Berapa 61 dikurang 9? 52. Oke, 52 dikurang 6. 52 dikurang 6. 46. 46 dibagi 2 berapa? 23. Oke, 23 dikali 4. 92. 92 dibagi 2. 46. 46 dikali 5. 230. 230 dikali 7 berapa? 1610. Nah, sekarang 1610 dibagi 2 berapa? 85. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? 85. Salah tuh. Masih salah. 1610 dibagi 2. Pelan-pelan. Ayo ngerjainnya pelan-pelan. 160 dibagi 2. 5. 800. 5. Nah, itu 5-nya sebagai apa? Puluhan atau satuan? Satuan. 8-nya sebagai apa? Ratusan. Nah, yang nolnya itu sebagai apa tuh yang nolnya? Puluhan. Oke, kalau 805 dikurang 9 berapa? 816. 805 dikurang 9. 805 dikurang 9. Ayo, berapa? 796. Oke, boleh dijabarin 7-nya sebagai apa, 9 sebagai apa, dan 6 sebagai apa? 7-nya sebagai ratusan, 9 sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Oke, good job. Kalau misalkan 796 dibagi 0 itu jawabannya berapa?
Masih ingat nggak? Kalau ada angka dibagi 0, jawabannya berapa? Nol. Jawabannya, kalau ada angka dibagi dengan 0, jawabannya tidak terdefinisi. Oke? Oke. Jadi kalau misalkan ada 7 dibagi 0, jawabannya Tidak terdefinisi. kalau ada 0 dibagi 7, Nol. kalau ada 5 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Oke, harus ingat ya. Jadi kalau misalkan minggu depan ditanya lagi, aman? Aman. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi Olimpiade yang dimana materi itu mengenai KPK. Udah muncul belum? Belum. Masih loading. Oke, kalau udah bilang ya. Udah. Oke, sekarang kita mau belajar tentang KPK. Sekarang Inara kelas 3 kan ya? Kalau di kelas udah belum belajar tentang KPK? Belum. Nah, kalau di kelas nanti diajarinnya itu waktu kelas 4 sampai kelas 6. Karena kita belajarnya untuk persiapan Olimpiade, ketika Inara kelas 3, materi yang diolimpiadekannya itu biasanya dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi, kita mau belajar yang tingkat tinggi karena untuk persiapan Olimpiade. Oke? Oke. Nah, di sini ada KPK. Apa itu KPK? Nah, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan yang sama dari dua atau lebih bilangan dengan nilai yang paling kecil. Jadi, ketika ditambahkan dengan angka itu, cari nantinya yang lebih kecil. Contohnya di sini nih, ada kelipatan 4. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kalau ada seterusnya berarti apa di sini? Setelah 24 ini berapa nih? Setelah 24, 28. Oke, 28. Kenapa Jadi itu 28? intinya yang perkalian 4 ya. Mm-mm. Jadi ditambah-tambahin. Kalau bingung perkalian 4, ya tinggal ditambah-tambahin kan. 4 tambah 4, 8. 8 ditambah 4 lagi, 12. Terus 12 ditambah 4 lagi, 16. 16. Terus 16 tambah 4 lagi, 20. 20. Terus 20 tambah 4 lagi 4. berapa? 20. 24. Ini yang kelipatan 4. Udah nih kita taruh ya kelipatan 4. Sekarang yang kelipatan 6. Jadi ada 6, 12, 18, 24, sama 30. Kalau ini seterusnya apa nih yang titik-titik ini? 36. 36. Kenapa coba 36? Kan, 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36. Keren. Oke, kita lihat nih. Kita udah dapet ya kelipatan 4 sama kelipatan 6. Nah, di sini yang samanya angka berapa aja nih? Yang kelipatan 4 sama kelipatan 6. Ada angka yang sama? Ada angka yang sama? Angka berapa aja? Tapi ada 2. Boleh sebutin angka berapa aja? 12 sama 24. 12 sama 24. Nah, kita ketemu nih ya, kan ada dua. Kita lihat nih definisi dari KPK. Oh, ternyata KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Karena di sini ada angka yang kembarnya itu 2, jadi kita tulisnya yang paling kecilnya yang mana? Di sini yang paling kecilnya angka berapa coba? 12 dan 24.
12. 12. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalkan ada nih kelipatan 12 dan kelipatan berapa ya? Kelipatan 6. Kelipatan 12 itu ada angka berapa aja? Ini gimana? Lipatan 12 itu Berarti angka berapa? 12. Mm-mm. Terus setelah 12, 24. oke, 24. Boleh. Terus 35. 30 berapa? 24. Setelah 24 berapa? 12 kali 3 berapa? 35. 12 dikali 3, ayo berapa? 36. 36. Berarti 35 salah ya. Harusnya 30. Mm. Hmm, boleh dibetulin tuh. Oke, 36. Setelah 36 berapa? Setelah 36. Hmm. Berarti 12 dikali berapa setelah 36? Ini berapa? 124 sama 129. 129 berapa dikali berapa? Kan kelipatan. Ini 12 benar, 24 benar, 36 benar. Berarti ini dikali 4 dong. 12 dikali 4 berapa? 12 dikali 4 berapa? Ayo. Kan ini dikali 1, ini dikali 2, ini dikali 3. Berarti yang ini dikali 4. Ah, Berarti 12 dikali 4 berapa? 144. Empat kan. Coba hitung 12 Eh, kali. Dikali 4. Pelan-pelan hitungnya. 12 dikali 4. 48. Nah, good. 48. Coba ditulis di situ, 48. Oke, udah dulu yang kelipatan 12. Sekarang yang kelipatan 6. Berapa-berapa tuh? Kan tadi udah tuh. Mm-mm. 12. Oke, 18. oke. 4. 30. Sama.
36. Oke, udah sampai situ aja. Dilihat, ada angka berapa aja nih yang samanya dari kelipatan 12 sama kelipatan 6? 20 ada yang 24 sama 12. Sama ada satu lagi tuh. Sama angka berapa coba? Ayo, hati 36. 36. Berarti bisa ditulis nih. Oh, ternyata yang samanya itu ada 12, 24, sama 36. Karena yang dicarinya KPK, berarti kita harus lihat yang mana? Yang lebih kecil atau yang lebih besar? Yang lebih kecil. Berarti yang mana KPK-nya nih? 12. Oke, sampai situ paham? Paham? Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini persiapan untuk Olimpiade, jadi kita lanjutnya ke latihan. Nah, boleh deh dikerjain satu-satu dulu. KPK dari 4 berapa dan KPK dari 6-nya berapa? Sendiri. Pakai cara ini ya. Iya. Cara apa? Boleh ya langsung di sini aja. Kerjain kelipatan 4 berapa? Coret-coretannya langsung di situ maksudnya ya, Miss ya? Ya, ceritanya langsung aja di sini. Tuh, coretannya di situ biar nanti dicek sama Miss. Udah ketemu jawabannya. Berapa jawabannya? 4. Mintanya Iya gitu 4 KPK-nya. Coba coret-coret di situ. KPK dari 4-nya berapa? Pakai dari apa cara Miss itu ya? Gak apa-apa. Cara itu juga gak apa-apa. Kakak salah. Diambil kok itu. Begitu ngitungnya juga salah. Coba. Udah gak apa-apa kasih tahu Missnya. Apa adanya aja. Diskusi, Kak. Miss, kalau di rumah Inara pakai yang cara kayak gini. Cara gimana? Coba coret-coret di sini. Biar Miss tahu. Faktorisasi. Pakai cara faktorisasi. Tulis aja, Kak. Terus, gitu. Mm-mm. Terus setelah itu gimana ini? Masih. Oke, berarti itu namanya apa? Cara apa coba? Masih ingat Hah? nggak itu? Enggak. Namanya cara apa? Apa? Lupa. Nah, kalau yang kayak gini, ini namanya cara faktorisasi. Faktorisasi prima. Tahu nggak angka prima itu? Angkanya berapa aja? Bilangan prima. Bilangan prima, masih tahu nggak? Masih ingat nggak bilangan prima itu angkanya berapa aja? Yang 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 bisa yang tidak bisa dibagi
3 atau 2? Jadi bilangan prima itu angka yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau bilangan prima itu dari angka berapa aja? 1, Langsung aja dari 2, 3, 3, terus 5, mm, terus 7, terus 11, 11 dan 17, ada yang terlewat. Setelah 11 berapa tuh? 13, Mm-mm. Terus 17, mm-mm. Dan 19. 19. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, cara ini juga benar. Caranya ini cara yang cepat. Itu cara faktorisasi. Nah, cara faktorisasi namanya cara faktorisasi prima. Artinya dibagi dengan bilangan prima. Kalau ditanyain di soalnya itu harus menggunakan cara biasa, berarti pakai cara yang tadi. Kalau misalkan cuman kayak gini doang, nah itu bisa dua cara. Itu tergantung soal. Biasanya di soal Olimpiade, itu suka disebutin tentukan KPK dari 4 dan 5 menggunakan metode biasa atau enggak menggunakan metode faktorisasi. Nah, kalau misalkan metode nggak ada di pertanyaan nih kayak gini, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, ini bisa Inara langsung kerjain menggunakan cara faktorisasi prima yang cepat. Kalau misalkan di soal itu tentukan KPK dari 4 dan 6 menggunakan metode biasa. Kalau menggunakan metode biasa berarti pakai kelipatan yang tadi. Oke? Oke. Coba sekarang dicoba pakai kelipatan yang biasa. Dari kelipatan 4 ini berapa tuh? Kalau menggunakan cara yang biasa. Oke, udah 4 angka aja. Sekarang yang kelipatan 6-nya, 4 angka juga coba. Oke, nah di sini angka yang samanya ada angka berapa aja? 12. Sama atau satu doang? 1 doang. Satu doang, berarti yang di sini jawabannya 12. Nah, sekarang yang nomor 2 nih, pakai cara faktorisasi gimana? Yang nomor 2. Langsung aja ya di kolom yang ini nih, di pinggirnya di sini. Kerjain. Bisa dibagi berapa tuh? Yang 3 sama 5 ini. Bisa dibagi gak dengan bilangan yang sama?
Oke, good job. Lanjut, nomor 3. Delapan dan 12. Pakai metode apa? Coba pakai yang faktorisasi. Nomor 3. Nanti kita coba pakai cara yang kelipatan. Apakah jawabannya sama atau enggak? Oke, ketemu pakai yang faktorisasi 24. Coba kalau yang pakai kelipatan sama enggak jawabannya untuk pembuktiannya. Kelipatan 8 berarti ada berapa aja? 8 kali 2, oke. 8 kali 3, 8 kali 4. Oke, 8 kali 5, satu lagi. Oke, udah sampai situ. Sekarang yang 12. Kelipatan 12. 12 kali 4 berapa? Oke, sudah sampai situ. Nah, coba KPK dari keduanya itu, kelipatannya itu ada apa aja? Angka yang sama ini angka berapa aja tuh? Ada dua, Angka berapa sama berapa? 24 dan 48. Ada angka 24 sama 48. Nah, biasanya nih ya, kalau dalam soal Olimpiade, ada yang ditanyainnya KPK, ada yang ditanyainnya kelipatan. Kalau yang ditanyain KPK, itu bisa pakai cara faktorisasi yang tadi, dan bisa pakai cara kelipatan biasa. Tapi kalau yang ditanyainnya kelipatan, berarti jawabannya ada dua, yaitu ada angka berapa? 24 dan 40. 48. Kalau yang ditanya kelipatan doang, berarti 24 sama 48. Kalau yang ditanya KPK, berarti kelipatan yang paling kecil, yaitu 24. Oke? Jadi harus ingat ya, perbedaan antara kelipatan doang sama KPK. Kelipatan faktor persekutuan terkecil. Oke? Bisa dipahami? Udah. Dan sekarang menggunakan cara faktorisasi. Nah, yang nomor 4 sampai nomor 6. Langsung di sini ya kerjanya.
Oke, benar. Sekarang yang nomor 5. Tiga puluh enam. Oke, benar. Sekarang yang nomor 6. Bisa nggak ngerjainnya? Kalau dapat soal cerita yang kayak gitu. Harus gimana dulu nih yang nomor 6? Bisa nggak yang nomor 6? Enggak. Oke, kita pelan-pelan ya. Yang di sini, nih ini tuh soal Olimpiade biasanya banyaknya soal cerita. Nah, di sini ada Ani memiliki lampu yang berkedip setiap 8 detik. Nah, yang pertama ada 8 detik. Terus yang kedua, sedangkan lampu Budi berkedip setiap 12 detik. Ada 8 detik sama 12 detik. Jika keduanya menyala bersamaan pukul 8, pukul berapa keduanya akan berkedip bersama lagi. Jadi awalnya tuh pas pukul 8, mereka tuh sama-sama berkedip nih. Nah, ternyata yang Ani itu berkedip setiap 8 detik. Sedangkan yang Budi berkedip setiap 12 detik. Maka dari itu, cari KPK dari 8 dan 12. 8 sama 12 KPK-nya berapa? Boleh langsung di sini. 8 sama 12 KPK-nya berapa? Delapan dan 12. Ayo, berapa? Oke. Oke, 24-nya 24 apa? Detik atau menit? Kan ini sekarang kita lagi ngomongin detik ya. Berarti di sini 24-nya 24 Detik. detik, benar. Nah, ketika tadi kan menyala nih pada pukul 8 berbarengan. Berarti bakal menyala lagi 24 detik kemudian. Jadinya berapa nih? 08, 24. 8, 20. Jadi cara mencarinya kayak gini. Bisa nggak kalau misalkan ada soal yang kayak gini lagi? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, soal selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di pertanyaan?
lanjut. Nah, nomor 7, 8, sama 9. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan faktorisasi prima, nah pertanyaan itu kayak gini. Menggunakan faktorisasi prima. Kalau nggak ada soal faktorisasi prima, itu biasanya menggunakan pelipatan agar skornya itu gede ya. Biasanya kalau Olimpiade itu ngitungnya skor. Semakin panjang jawabannya, skornya semakin gede. Boleh langsung di sini dikerjain. Oke, betul. Sekarang yang nomor 8. Sebuah bel berbunyi setiap 20 menit dan bel lain setiap 30 menit. Berbunyi bersamaan. Kalau yang bersama-sama berarti itu kita carinya KPK. KPK dari 20 sama 30. Coba menggunakan faktorisasi prima, hitungin. Dua puluh sama 30 bisa dibagi berapa? Oke. 'Jadi KPK-nya 2 dikali 3 dikali 10, 60. Oke, 60-nya 60 apa nih? 60 menitnya. Oke, 60 menit. 60 menit itu setara sama berapa? Sama um, 1 jam. Jam. Berarti kalau yang pertama berbunyi bersamaan itu pukul 7, bunyinya lagi, bersama-samanya lagi kapan tuh? Pukul berapa? 08.00. Betul, 8.00. Oke, 8.00. Karena tadi KPK-nya itu 60. Sekarang yang nomor 9. Sambil minum boleh. Mungkin sama Izin minum ya. Boleh.
Boleh sambil minum, sambil makan juga nggak apa-apa. Hmm. 9 dibagi 3, oke, 12 dibagi 3. Jadi KPK-nya berapa nih? 45. Oke, 45. Dari 3 soal ini yang dianggap susah yang mana nih? Gak ada. Berarti bisa ya. Kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, 3 nomor ini. Bisa nggak? Sama kayak tadi. Dalam lomba lari, pelari A mengelilingi lapangan tiap 6 menit. Pelari B tiap 8 menit. Pelari C tiap 10 menit. Jika mereka mulai bersamaan pukul 8, maka mulainya lagi kapan? Enam, 8, sama 10. Tapi nggak bisa. Siapa nulis? Iya. Harus pakai pensil nih. Ini nggak bisa juga kok. Dua kali 3 berapa? Berapa ini? Ini angkanya berapa? Sorry, Inara. Inara. Oke.
Oke, 120. 120. 120 apa tuh? 120 menitnya. 120 menit setara sama apa? Sama 1 jam. Kalau 1 jam emang berapa menit coba? 60. Jadi kalau 120 itu berapa jam? 2 jam. Oke, berarti kalau yang tadinya asalnya bersama-samanya itu pukul 8, nanti bersama-samanya lagi pukul berapa? Nol 9 nol nol. Kan katanya tadi 120 tuh 2 jam. Yang asalnya bersama-samanya pukul 8 ditambah 2 jam berarti ketemunya lagi pukul berapa? 9 pas. Hmm, itu kalau 1 jam. Kan ini 120 menit. Berarti kan 120 menit sama dengan 2 jam. 10 jam. Jam 10, oke? Bukan 10 jam. Jam Bedanya jam sama jam 10. Jam 10 jam itu 10 jam itu waktunya. Kalau jam 10 itu pukulnya, oke? Lamanya bukan 10 jam, oke? Nanti ketemunya lagi jam Kalau 10 jam tuh kakak dari jam 8 pagi sampai jam sore itu 10 jam. Itu kan dari jam 8 pagi ke jam 10. Beda. Yuk lanjut. Oke, sekarang yang nomor 11. Coba cari KPK dari 15, 20, sama 25. Oke, 5, 3, 4, 5. Oke, 5 dikali 3-nya berapa? Oke, 300 nih. 300-nya 300 apa? 300 detik. Oke, 300 detik kalau dikejamin gimana? Berapa berapa jam kalau 300 detik? Masuk ke jam nggak? Atau masuk ke menit? 300 detik berapa menit? Kalau mau dikemenitin harus di gimana? Tahu nggak kalau misalkan ke detik itu harus gimana? Kan ini 300 detik. Sama dengan menit. Dari detik ke menit harus di gimana? Tahu nggak? 1 menit berapa detik?
60. Jadi kalau 300 detik, titik-titik menit. Berarti 300 dibagi, Jadinya hasilnya 5. 300-nya dibagi berapa? Kalau Jadi 60. dibagi 60. Jadi 300 dibagi 60 yaitu 5 menit. Jadi dalam waktu 1 jam, berapa kali ketiganya menyala bersama-sama? Berarti kalau kayak gini, tahu nggak? 1 jamnya dulu, kan ini udah tahu nih, 5 menit ya. 300 detik itu 5 menit. Kita ubah dari 1 jam ke bentuk menit. 1 jam berapa menit? 60. Oke, 1 jam 60 menit. Karena tadi itu 5 menit, berarti 60 dibagi 30. 300. 60 dibagi 5 menit. 60 dibagi 5 berapa? 15. Berapa? 12. 12. Nah, itu 12. Jadi, di sininya berapa kali? 12 kali. Oke, nih perhatiin. Suatu lampu menyala setiap 15 detik, lampu kedua 20 detik, dan lampu ketiganya 25 detik. Nah, kalau misalkan yang bersama-samaan nih, soalnya itu bersamaan, oke, berarti kita harus cari KPK-nya. Kalau misalkan yang ditanya bersama-sama, cari KPK, udah nih ketemu, ternyata KPK-nya tuh 300 detik. Oke, 300 detik. Setelah itu, tapi yang ditanya itu ini adanya jamnya. Oh, jam nih, adanya jam 1 jam. Oke, berarti dari detik kita pindahin ke menit, dan yang 1 jam kita pindahin ke menit. Biar sama-sama ketemu di hitungan yang menit. Oke? Nah, setelah itu, karena 300 detik itu harus dikemenitin, berarti 300 dibagi 60. Hasilnya yaitu 5 menit. Kemudian, yang 1 jam kita ubah ke bentuk menit, yaitu 60 menit. Karena udah ketemu nih, yang ini menit, yang ini juga menit. Nah, setelah itu bisa kita bagi 60 dibagi 5. Hasilnya 12. Jadinya 12 kali. Oke, sampai nomor 11. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini mau ngerti. Kalau bingung bilang sama saya. Masih bingung. Bingungnya yang sebelah mananya? Dari awal? Sampai 5 menit udah ngerti belum? Ya, sampai yang ini. Udah, sampai 5 menit udah ngerti. Mungkin dihapus dulu kali ya, Mas ya. Biar dia melanjutin. Oke, Mas. Sampai 5 menit udah ya. Oke, nah kita harus sama-sama nih ketemunya di menit. Kenapa harus sama-sama ketemu di menit? Karena biar sama-sama. Kalau misalkan dari menit ke jam kan terlalu jauh ya. Jadi kita samain nih ke bentuk menit. Dari 300 detik ke bentuk menit berarti dibagi 60. Sekarang yang 1 jam. Buat ketemu di menit, itu kita harus 1 jam sama dengan 60 menit. Oke? Nah, setelah itu udah ketemu nih 60 menit sama 5 menit. Karena yang ditanya bersama-sama berarti yang 60 menit dibagi 5 menit. 60 menit dibagi 5 menit. Karena yang ditanyanya itu berapa kali ketiganya menyala bersamaan. Berapa kali yang ditanya. Bukan kalau yang tadi kan dia kapan bersama-sama lagi ketemu. Kalau ini berapa kali menyalanya. Berarti itu rumusnya tuh dibagi 60 dibagi 5 sama dengan 12 kali. Apa masih bingung?
Udah ngerti? Udah ngerti atau belum? Belum. Sudah ngerti? Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Oke. Nanti kita bahas mengenai EPB. Sekarang mau review dulu. KPK artinya apa? Pengertiannya. Kelompok persekutuan Bukan kelompok, tapi Jadi, terlibat. Mm-mm. Persekutuan terkecil. Oke, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bisa dengan cara faktorisasi, prima, dan menggunakan cara Akan. kelipatan. Sekarang kalau bilangan prima itu dari angka 1 sampai 10, bilangan primanya ada angka berapa aja? Bilangan prima dari 1 sampai 10, angkanya berapa aja? Angkanya 1, 2, 3, 5, 7. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, kalau bilangan prima satunya itu nggak dibawa ya. Jadi dimulainya itu dari angka 2. 2, 3, 5, 7. Oke? Kalau misalkan menemukan pertanyaan yang bersama-sama, ada kata kunci bersama-sama atau bersamaan, itu artinya mencari KPK. Nanti kalau di soal Olimpiade, itu ada dua kan, ada yang tentang EPB, ada yang tentang KPK. Karena kita sekarang udah belajar mengenai KPK, jadi kalau menemukan soal yang bersama-sama atau bersamaan, berarti itu kata kuncinya mencari KPK. Karena biasanya di soal Olimpiade nggak akan ditanyain berapa KPK-nya, tapi kayak ini bersama-samanya berapa. Oke? Oke, Bisa dipahami? bisa. Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini telah selesai. Mudah-mudahan Inara tidak lupa ya dengan rumus-rumusnya. Oke, dan Ya, untuk perkaliannya, tolong hati-hati lagi ya. Tadi banyak yang keliru tuh perkaliannya. Pokoknya kalau ngerjain matematika harus tenang, asal jawabannya benar. Oke? oke. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kembali, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, alhamdulillah berdoa selesai. Terima kasih Inara. Selamat Dadah. istirahat. Dah, selamat istirahat. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.